Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 18 Agustus 2021 berjudul Menanggalkan Beban. Sekali lagi harus disadari oleh setiap kita bahwa ada beban, bahkan beban yang berat, yang merintangi, yang menghambat kita untuk mengenakan hidup Yesus, untuk hidup seperti Yesus. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus yang benar, maka beban yang menghalangi itu tidak bisa tidak harus ditanggalkan. Seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 1. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menanggalkan beban itu? Itu tentu tidak mudah, bukan? Karena harus jujur diakui bahwa di balik beban itu ada kuasa si jahat, yaitu penguasa dunia. Efesus 2 ayat 2. Namun demikian, tetap bisa saudara untuk menanggalkan beban, asal kita mau serius memperkarakannya. Sebab itu, saya ajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita renungkan, ini merupakan kabar baik, saudara. Suatu ajakan, panggilan, atau undangan yang ditujukan kepada setiap kita, orang Kristen, yang memiliki beban yang berat itu. Kita yang letih dan lesu karena perjuangan kita untuk memuaskan keinginan, hawa nafsu, serta kedagingan kita. Yesus menawarkan dirinya. Yesus menawarkan jawaban. Yesus menawarkan kelegaan. Atau dalam teks aslinya dipakai kata anapauso, di mana artinya adalah peristirahatan atau perhentian. Maksudnya kita, orang Kristen, bisa berhenti dari segala keinginan dan ambisi yang akan membawa kepada kebinasaan. Jadi penting untuk dipahami dan dimengerti ya saudara, bahwa yang dimaksud kelegaan di sini bukan berarti persoalannya selesai, sakitnya sembuh, atau hutangnya bisa lunas. Bukan hal-hal yang semacam itu, ya. Tetapi merupakan keadaan di mana kita bisa berhenti dari mengingini segala sesuatu, di mana kita bisa mengakhiri segala ambisi kita. Begitu. Jadi Yesus menjanjikan kelegaan atau perhentian itu, yaitu ketika kita mau datang kepadanya. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Maksudnya, aku akan membuat kamu bisa menanggalkan beban beratmu. Aku akan bisa membuat kamu berhenti dari segala keinginanmu yang sia-sia itu. Aku bisa membuat kamu tidak lagi memiliki ambisi yang membinasakan itu. Itulah maksud perkataan Tuhan Yesus. Jadi, orang Kristen, kita yang mau berhasil menanggalkan beban, atau yang tidak mau letih dan lesu lagi, atau yang mau mengalami kelegaan, harus mau datang kepada Tuhan Yesus. Yesuslah kebenaran. Artinya, kita harus mau mencari kebenaran itu, harus mau mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Tidak hanya sampai di situ. Setelah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita juga harus mau menghadirkan pemerintahan Allah itu dalam hidupnya. Kita harus mau hidup dalam pemerintahannya. Mengenakan kebenaran itu artinya hidup di dalam kebenaran Allah. Dengan kata lain, kita harus mau belajar dari Yesus. Seperti yang Yesus katakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, di sini kata ketenangan dalam teks aslinya dipakai kata anapauso. Jadi sesungguhnya terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan kata ketenangan ini bisa membuat orang jadi bingung, saudara. Padahal yang dimaksud ketenangan di sini adalah kelegaan. Sama dalam teks aslinya anapauso. Ya. Yang mana pengertiannya perhentian seperti yang saya jelaskan tadi. Berhenti dari mengingini segala sesuatu, berhenti dari segala ambisinya. Nah, untuk itu kita harus belajar dari Yesus, harus hidup seperti Yesus. Baru ketenangan itu, jiwa yang tenang itu akan kita alami. Kelegaan itu baru bisa kita rasakan. Ya, jadi agar bisa menanggalkan beban, orang Kristen harus berjuang untuk hidup seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sayang sekali, saudara, faktanya ya tidak banyak orang Kristen yang memiliki irama hidup atau perjuangan yang seperti ini. Mereka justru berjuang seperti anak-anak dunia, di mana fokus hidupnya justru terletak pada segala keinginan dan hawa nafsunya. Padahal itu merupakan beban, saudara. Beban yang berat, yang membuat seseorang menjadi letih lesu. Tapi itulah yang kebanyakan orang Kristen lakukan. Sayang sekali. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini mari kita sadar, saudara. Jangan lagi memiliki beban, tetapi tanggalkan. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dari hidup Yesus. Miliki kerendahan hati. Maka Roh Kudus akan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.